من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد صلاة الله وسلامه على والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني وهو Jamaah subuh Masjid Agung Tengku Khalilullah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita, hidupkan dan mematikan kita. Allah SWT juga yang membangunkan kita daripada tidur kita semalam suntuk, dan dengan nikmat, dengan karunia-Nya kita bisa memulai hari ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga tersanjung sajikan senantiasa tercurah keharibaan penghulu alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai bahan pengajian kita pada subuh ini, saya akan membacakan beberapa ayat dari surah Nuh, ayat 21 sampai 25. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق كثيرا ولا تسلالا إنا خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. Sadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah SWT mengisahkan sedikit kisah Nabi Nuh alaihi salam, di mana pada saat terjadi penentangan yang begitu dahsyat dari
kaum Nabi Nuh terhadap dakwah Nabi Nuh, maka akhirnya Nabi Nuh pun munajat, mengadu kepada Allah. Qala rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha. Qala rabbi innahum atawni. Wahai Tuhanku, kata Nabi Nuh, sesungguhnya kaumku mereka mendurhakaiku. Wattaba'u man lam yazidahu maluhu wa waladuhu wa waladuhu. Lalu mereka mengikuti penyembahan terhadap orang-orang yang tidak dapat memberikan kepadanya sesuatu apapun kecuali kerugian. Wa makaru makran kubbara, dan mereka melakukan tipu daya, mereka melakukan makar yang besar, dan mereka berkata, la tadharunna alihatakum, jangan sekali-kali kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Wala tadharunna wadda, dan jangan sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan terhadap Wad. Wad ini adalah berhala kaumnya Nabi Nuh. Wala tadharunna wadda wala suwa'a, jangan pula kalian tinggalkan penyembahan Suwa', Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Di kaum muslimin dirahmati Allah SWT, ada beberapa berhala yang disembah dan diagungkan pada masa Nabi Nuh alaihi salam. Yang pertama namanya Wad. Wad. Konon Wad ini adalah salah seorang keturunan dari Nabi Adam. Sebahagian ahli tafsir mengatakan bahwa Wad ini sama dengan Kis. Jadi seorang laki-laki yang soleh dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Dia seorang yang sangat taat dalam beribadah, dan dia juga seorang yang sangat baik terhadap kaumnya di masa hidupnya. Jadi yang pertama adalah Wad, kemudian yang kedua Suwa'. Ya, Suwa' ini bersama dengan yang tiga lagi, mereka adalah bersaudara. Suwa', Yaghus, Ya'uq, Nasr. Jadi Wad memiliki 4 orang anak, ya, yaitu Suwa', Yaghus, Ya'uq, Nasr. Keempat anaknya ini juga adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat, yang menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafsir Ibnu Katsir, ya, ini saya bawa kitab tafsirnya juga, tafsir ya Hasyiyah As-Sawi atas tafsir Jalalain. Itu disebutkan bahwa pendapat yang paling kuat, kesyirikan yang pertama terjadi di kalangan manusia adalah kesyirikan yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh alaihi salam, yang mana mereka menyembah 5 berhala tadi. Mereka menyembah 5 berhala tadi.
Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Ya. Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya ya dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau meriwayatkan saratil awthanu allati kana fi qaumi Nuh fil Arab ba'du, terjadi atau muncul patung-patung berhala yang ada pada kaum Nabi Nuh di kalangan Arab setelah itu. Adapun Wad, yang pertama Wad, fakana likal, Wad itu dia terdapat di suku Kalb di Dumatil Jandal, ya, di sebuah daerah namanya Dumatil Jandal. Ini di Arab. Jadi Arab juga mengadopsi tuhan-tuhan yang disembah pada kaum Nabi Nuh. Ya, yang pertama adalah Wad, itu berada di suku Kalb di daerah Dumatil Jandal. Adapun Su'a, Su'a itu dimiliki oleh suku Huzail. Ya, adapun Yaghus, maka adalah dia itu bagi suku Murad. Kemudian Bani Ghatif di daerah Jer di kalangan kaum Sabah. Kemudian Ya'uq, Ya'uq itu di suku Hamdan, ya. Sedangkan Nasr, ya, maka dia itu milik suku Hamir untuk keluarga Zikila. Ya. Kata Ibnu Abbas, wahia asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh alaihi salam. Kelima nama tadi itu adalah laki-laki yang soleh dari kaum Nabi Nuh alaihi salam. Falamma halaku, maka ketika mereka binasa, syaitan membisikkan kepada kaumnya Nabi Nuh bahwa hendaklah kalian menegakkan atau membuat berhala ke majlis-majlis mereka yang 5 orang tadi, yang adalah mereka duduk bermajlis padanya. Dan kemudian namakanlah berhala-berhala tadi dengan nama-nama mereka. Fafa'alu, lalu mereka pun, kaum Nabi Nuh tadi, mengikuti, melaksanakan apa yang dianjurkan oleh syaitan tadi. Falam tu'bad, maka dia belum disembah waktu itu. Jadi dia belum disembah. Kemudian apabila telah binasa mereka itu sudah tiada, dan kemudian ilmu pun telah terhapus, ilmu telah terangkat, kebanyakan manusia tidak memiliki ilmu lagi, akhirnya kelima patung itu pun disembah. Kelima patung itu disembah. Ibnu Jarir juga di dalam, ya, tafsir Ibnu Katsir ini disebutkan bahwa beliau menyebutkan sesungguhnya kelima orang tadi adalah orang-orang yang soleh di antara Nabi Adam dengan Nuh. Jadi setelah Nabi Adam
ya muncul ya dari keturunannya 5 orang yang soleh. Ya, kalau bahasa kita sekarang ini ya wali Allah lah, yang hebat, yang memang sangat diagungkan. Ada 5 orang itu hidup di antara zaman Nabi Adam dengan Nabi Nuh. Ya. Wa kana lahum atba'. Mereka memiliki pengikut-pengikut yaqtaduna bihim, yang mencontoh, yang meneladani mereka. Falamma matu, maka ketika kelima orang yang soleh tadi meninggal, qala ashabuhum, berkata sahabat-sahabat mereka, yang mana mereka selama ini menjadi pengikut setia, menjadi ya, orang yang meneladani kelima laki-laki soleh tadi. Apa kata mereka? Sekiranya kita buat gambar mereka, ya, atau kita buat patung mereka, kana aswaqalana, ya, niscaya itu akan lebih asyik, ya, akan lebih menimbulkan rasa rindu dan kenikmatan kepada kita. Ya. Jadi 5 orang ini mereka meninggal, dan mereka semasa hidupnya memang yang sangat dicintai, ya, sangat dicintai oleh kaumnya, diikut, diteladani, menjadi panutan di tengah masyarakat. Ketika mereka meninggal, kaumnya pun merasa sangat-sangat kehilangan dan sangat sedih sekali, sehingga kemana-mana, ya, di mana-mana lah, ya, di persimpangan, di pinggir-pinggir jalan, ya, di kedai-kedai, pembicaraan masyarakat adalah merasa kehilangan karena meninggalnya 5 orang tadi. Kemudian datanglah satu orang, ya, mengatakan, ya, bagaimana kalau kita buat patung mereka, ya, supaya kita selalu mengingat-ingat mereka. Setiap kali kita melihat patung itu, kita teringat pada mereka, kita teringat dengan kebaikan-kebaikannya, sehingga kita pun bisa mencontoh kebaikan-kebaikan mereka. Dan yang lain mengatakan, iya juga kalau begitu, ya, bagus tuh. Sehingga kemudian dibuatlah patungnya. Fasawwaruhum, maka mereka pun menggambar atau membuatkan patung kelima orang soleh tadi. Falamma matu, manakala generasi pertama, generasi yang membuat patung tadi meninggal, sudah tidak ada lagi. Jadi generasi yang membuat patung ini masih paham mereka bahwa patung ini hanyalah untuk mengingatkan kita, sebagai monumen, supaya kita selalu ingat dengan 5 orang ini. Nah, ini awalnya. Setelah generasi yang membuat patung ini meninggal, tidak ada lagi, waja'a akharun, lalu kemudian datanglah generasi berikutnya, atau kelompok yang lain, ya, generasi yang lain. Dabba ilaihim iblis, ya, iblis pun datang, ya, membisikkan atau, ya, menganjurkan kepada mereka. Faqala, iblis berkata, innama kanu ya'budunahum wa bihim yasqunal maqara fa'abaduhum. Setan pun berkata, ya, dulu nenek moyang kalian itu menyembah patung-patung ini, dan dengan menyembah patung-patung inilah mereka meminta turun hujan, banyak rezeki. Fa'abaduhum, akhirnya kemudian
kelima patung tadi pun disembah. Inilah sejarah kesyirikan yang pertama di kalangan manusia. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, kesyirikan pertama di kalangan manusia adalah melalui sikap berlebih-lebihan, pengagungan yang berlebih-lebihan terhadap orang-orang yang saleh, ya, wali-wali Allah. Itulah kesyirikan pertama terjadi di bumi. Tapi sebenarnya upaya terjadi kesyirikan pertama bukan yang ini. Ya. Ini adalah upaya yang kesekian kalinya daripada iblis. Upaya yang pertama, iblis itu sendiri yang pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ini disepakati oleh para ulama. Ini bagaimana di dalam makalah ini ya, bahwa para ulama sepakat kesyirikan dalam sejarah seluruh makhluk yang pertama kali dilakukan oleh setan atau iblis. Jadi pertama-tama setan itu dia mengklaim, mendakwahkan dirinya sebagai Tuhan supaya disembah oleh manusia. Tapi manusia banyak yang tidak percaya. Manusia enggak percaya bahwa iblis itu Tuhan. Jadi gagal misi iblis menuhankan dirinya waktu itu. Dia gagal. Maka dia cari cara lain. Oh, ini enggak bisa. Kalau yang saya angkat jadi Tuhan enggak bisa, maka saya harus cari cara lain. Akhirnya iblis menemukan cara. Itu dengan meninggalnya orang yang soleh. Lalu kemudian dibisikkanlah rasa sedih yang berlebihan. Kemudian diagungkan, dipuja-puji, kemudian dibuatkan patungnya sebagai monumen, sebagai peringatan, ya, sebagai pengingat kebaikan-kebaikan mereka. Lalu kemudian akhirnya disembah. Barulah iblis berhasil. Iblis tidak berhasil menuhankan dirinya sehingga berhasil. Enggak berhasil. Tapi iblis berhasil menjadikan 5 orang yang saleh sebagai Tuhan berhala yang disembah, ya, pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Jadi hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, jadi inilah sejarah, ya, kesyirikan yang pertama terjadi di kalangan manusia. Dan itulah yang diadukan, yang ditangiskan oleh Nabiullah Nuh alaihissalam. Begitu lamanya Nabi Nuh alaihissalam berdakwah, selama 900 tahun Nabi Nuh berdakwah, ya, tetapi yang mengikut Nabi Nuh itu tidak sampai 100 orang, ya, tidak sampai 100 orang. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, maka apa kesimpulan yang bisa kita ambil di sini? Ya, hendaklah kita berhati-hati. Ya, maka itulah Rasulullah mengingatkan, jauhilah sikap al-ghulu fid din. Hendaklah kalian menjauhi sikap berlebih-lebihan di dalam beragama. Fa innama halakal ladzina min qablikum, karena sesungguhnya telah binasa umat-umat sebelum kalian disebabkan sikap mereka yang berlebih-lebihan di dalam beragama. Artinya sudah melampaui batas, sudah keluar dari koridor agama, sudah keluar dari tuntunan yang diturunkan kepada nabi mereka, maka mereka pun binasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, ritual-ritual di kuburan, di makam orang-orang soleh, itu kalau kita lihat, ya, di seluruh dunia ini, itu banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Kadang-kadang kita bingung, ya, ada yang tawaf di kuburan keliling seperti tawaf di Ka'bah, ya, putar nanti sampai 7 kali,
Ada juga mereka yang membuat lingkaran di sekeliling kubur itu, ya, kemudian berdoa. Ada juga yang berjoget-joget, ya. Mereka berdoa meminta kepada kuburan. Dan bahkan silakan bapak-bapak, ibu-ibu, ya, lihat mungkin di video-video, ya, bisa di YouTube. Tidak sedikit sudah terjadi peribadatan penyembahan terhadap kuburan, ya, terhadap kuburan. Mereka bersujud ke arah kuburan, ya, padahal kiblatnya itu, ya, sudah berbeda, ya. Mereka bersujud ke arah kuburan itu. Dan contoh lain adalah di sebuah kuburan yang dianggap, ya, kuburan keramat, yang di sebuah daerah itu saya sebutkan, di mana di sana pakai tarif, ya. Jadi ada tukang jaga kuburan itu, pemegang kuncinya lah, dia sudah memasang tarif. Kalau doa minta naik pangkat sekian tarifnya, kalau doa dapat keturunan sekian tarifnya. Disediakan lagi di situ misalnya air, ya, air di dalam sebuah batu, ya, atau kulit kerang yang besar, kalau bahasa kita kimo, ya, air di kulit kimo disediakan di situ. Lalu kemudian siapa yang akan minum air itu, ya, diusapkan ke kepalanya, lalu mereka merasa senang, ya, merasa terberkati, merasa dirahmati dengan meminum, ya, dan terkena air tadi. Jadi hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ada lagi sebahagian, ya, tanah di kuburan itu diambil, sehingga sedikit demi sedikit tanah kuburan itu menyusut, ya, diambil karena menurut kepercayaan mereka tanah di kuburan itu bisa menjadi obat. Dan juga bahkan kalau ditaruh di sawah, maka sawah itu, ya, akan tidak bisa diganggu oleh hama. Sampai seperti itu. Kalau nanti sudah susut tanahnya, diambil lagi tanah dari lain, ditumpuk lagi di situ, nanti diambil lagi oleh orang yang datang ke sana. Jadi kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, di dalam Islam itu ada suatu sunnah Rasulullah yang namanya ziarah kubur. Ziarah kubur itu awalnya dilarang oleh Rasulullah. Kuntu nahitukum an ziyaratil kubur. Aku dulu pernah melarang kalian melakukan ziarah kubur. Jadi ziarah kubur itu awal mulanya dilarang oleh Rasulullah. Fazuruha, tapi sekarang silakan kalian melakukan ziarah kubur itu. Kaum muslimin dirahmati dan dimuliakan Allah. Jadi yang dikenal di dalam Islam itu namanya ziarah kubur. Tidak ada ritual-ritual lain terkait dengan kuburan. Tidak dikenal di dalam Islam kecuali satu-satunya adalah yang namanya ziarah kubur. Kalau ada ritual-ritual selain ziarah kubur, itu berarti bukan dari Islam. Bukan dari Islam. Bisa jadi dari agama yang lain. Silakan dibaca sejarah tentang asal-asal tradisi dan budaya kita ini. Mungkin terlalu panjang kalau kita berbicara, ya, beberapa budaya dan tradisi kita itu sebenarnya asal-muasalnya dari mana. Termasuk perayaan yang dari suku Campa, yang mana mereka, ya, mendewakan kuburan nenek-nenek moyang mereka. Nah, jadi hadirin hati Allah, dulu Islam kita datang ke Nusantara ini, para ulama kita nggak bisa langsung menghapus semua tradisi itu, sehingga terjadilah peleburan budaya ke dalam Islam. Sehingga di beberapa daerah, misalnya di Jawa
sangat kental sekali ya tradisi-tradisi sebelum Islam itu ya tidak dihapus. Kenapa? Karena kalau dihapus nanti takut ya, akan terjadi penolakan ya, terhadap dakwah Islam itu. Jadi hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Ya, namun ya, kalau kita yang tidak memiliki tradisi seperti itu, tidak usah diadakan. Kalau di daerah yang memang sudah bertradisi sebelum Islam datang, ya, mungkin dimaklumilah karena ada latar belakang sejarah. Namun kalau bisa ya diperbaiki, dimurnikan sedikit demi sedikit, itu seharusnya. Tapi di daerah yang tidak ada tradisi itu dan sebagainya, itu hendaklah tidak usah dilaksanakan. Silakan dibaca di dalam kitab fikih apapun hadirin. Ada enggak yang namanya ritual haul itu misalnya? Silakan dibaca. Ada enggak disunahkan ya, memperingati kematian? Rasulullah itu sangat mencintai Khadijah. Khadijah itu wanita terbaik sepanjang sejarah. Khadijah itu adalah penghulu wanita surga. Tidak ada wanita yang lebih soleh daripada Khadijah, yang lebih tinggi derajatnya daripada Khadijah. Karena Khadijah adalah istri pertama daripada seorang Rasul yang paling agung. Maka tentu istrinya juga adalah seorang wanita yang teragung. Tapi Rasulullah tidak pernah membuat peringatan kematian istrinya. Kaum muslimin di dalam hati dan dimuliakan Allah SWT. Ya. Jadi Rasulullah juga banyak sekali melarang perkara-perkara tertentu karena khawatir akan membawa kepada kesyirikan. Apa contohnya? Contohnya misalnya keharaman membuat patung. Rasulullah melarang membuat gambar makhluk yang bernyawa. Kalau kita pikirkan, kenapa sih membuat patung dilarang? Kan itu bisa menjadi penghasilan. Kan itu sebuah nilai seni. Kok Rasulullah melarang membuat patung? Ya. Bahkan Rasulullah mengancam bahwa orang yang membuat patung itu nanti akan diminta untuk memberikan ruh kepada patung itu. Demikian juga tukang membuat gambar. Kenapa? Ini di dalam kaidah fikih Bapak Nabi namanya saddul zara'i, menutup suatu pintu, ya, menghilangkan sesuatu yang sebenarnya boleh-boleh saja, karena dikhawatirkan sesuatu yang kelihatannya boleh-boleh saja itu akan membawa kepada perbuatan yang haram, kepada kesyirikan. Jadi Rasulullah melarang membuat patung itu sebenarnya itu saddul zara'i, untuk menutup pintu kesyirikan. Menutup pintu kesyirikan. Di kaum muslimin dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Jadi ya, kalau kita katakan misalnya peringatan kematian itu sesuatu yang sah-sah saja, ya tapi ya harus sesuai dengan adab-adabnya, adab-adab ziarah kuburnya. Dan kalau sudah menjurus, ya dikhawatirkan membawa kepada pengkultusannya orang yang ada di dalam kubur, maka sebenarnya itu diharamkan karena bisa membawa kepada kesyirikan. Jadi kaum muslimin dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Ya. Di zaman Rasulullah itu juga ada beberapa patung yang disembah di Ka'bah itu. Padahal Ka'bah itu dibangun oleh orang yang berakidah tauhid. Ya. Ka'bah itu rumah Allah.
dari nabi-nabi. Jadi disebutkan bahwa Ka'bah ini sudah ada bahkan sebelum Nabi Adam. Lalu kemudian pada masa Nabi Ibrahim dan Ismail, bangunan Ka'bah ini ditinggikan. Wa yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Dan ingatlah ketika Ibrahim mengangkat, meninggikan bangunan daripada Ka'bah itu, lalu mereka kemudian bermunajat bersama dengan putranya Ismail, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jadi Ka'bah itu adalah rumah yang dahulu hanyalah menyembah, melakukan peribadatan kepada Allah SWT semata. Tapi di masa jahiliyah ditegakkanlah berbagai berhala di sekeliling Ka'bah itu. Tujuannya apa? Salah satunya hadirin dirahmati Allah, tujuannya adalah bisnis. Setiap kepala suku membuat patungnya, membuat berhalanya sendiri. Nanti orang yang datang akan memberikan sumbangan, memberikan sedekah kepada patung itu, lalu kemudian sumbangan itu akan diambil oleh pemilik patung. Itulah tantangan kenapa kaum Quraisy menentang habis-habisan dakwah Rasulullah. Kenapa? Karena mereka khawatir kalau Islam datang menghapus penyembahan terhadap berhala-berhala Lata dan Uzza dan juga berhala yang memang tadi, maka akan hilang penghasilan mereka. Jadi banyak terjadi kesyirikan itu faktornya adalah faktor harta, faktor uang. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Oleh karena itu hendaklah kita yakin bahwa tidak akan berkurang rezeki kita apabila kita menghapus penyembahan atau ritual-ritual yang tidak sesuai dengan agama kita. Sekarang ini bagaimana kita lihat ekonomi masyarakat Mekah itu tidak berkurang, tidak hancur gara-gara Islam datang, gara-gara penyembahan terhadap berhala sudah ditiadakan, gara-gara berhala Lata dan Uzza dan lain-lainnya dihancurkan pada masa Fathu Makkah. Ternyata ekonomi masyarakat Mekah tidak hancur, malah ekonominya semakin kuat, semakin maju, seperti kita lihat sekarang ini. Kaum muslimin dirahmati dan dimuliakan Allah. Nah, inilah sejarah terjadinya kesyirikan pertama. Maka hendaklah kita berhati-hati. Apa yang saya katakan tadi ada terkait pengajian ini dengan peringatan tahunan terhadap seorang yang saleh, kematian seorang yang saleh. Ini hendaklah kita berhati-hati. Boleh jadi yang kita namakan haul itu pada dasarnya boleh-boleh saja. Itu saya katakan satu zaraik tadi ya. Zaraik itu dijelaskan di dalam kitab Qawaid Fiqhiyah ini adalah sesuatu yang sebetulnya boleh saja, tapi dia bisa membawa kepada keburukan. Dia bisa menyebabkan kepada kesyirikan. Itu namanya zara'i. Maka pintu zara'i itu ditutup. Walaupun sesuatu yang boleh itu bisa saja dilarang, ditiadakan. Seperti keharaman membuat patung tadi, hadirin yang dirahmati Allah SWT. Kalau ada yang haram ya. Yang haram itu ada yang haram karena zatnya, ada juga yang haram karena sebabnya. Ada yang haram karena zat, ada yang haram karena sebab. Jadi peringatan ritual-ritual di kuburan itu kalau sudah keluar dari ketentuan,
ya Al-Quran dan hadis, maka seyogianya dilarang karena akan membawa kepada kesyirikan, dan kesyirikan itu adalah kezaliman yang terbesar. Dan terkadang memang syaitan itu, hadirin yang dirahmati Allah, itu menghiasi kepada kita perbuatan-perbuatan kita. Dahulu kaum Sabah ketika dipimpin oleh Ratu Bilqis, mereka menyembah kepada matahari, dan mereka menganggap penyembahan terhadap matahari itu sesuatu yang indah, sesuatu yang sangat baik. Di wazayyana lahum syaitan a'malahum, syaitan menghiasi amalan-amalan mereka sehingga mereka merasa senang dengan amalannya. Ketika melakukan kesyirikan mereka merasa nyaman. Di dalam Al-Quran dikatakan ya, apabila Allah SWT dipersekutukan, maka mereka menjadi tenang jiwa mereka. Jadi ada orang yang tenang dengan kesyirikan dan gelisah ketika hanya Allah SWT yang bisa. Ini adalah tipu daya daripada syaitan laknatullah alaihi. Barangkali untuk pengajian saya cukupkan seperti ini saja hadirin. Semoga apa yang saya sampaikan ini tidak menyebabkan ikhtilaf di antara kita, tapi yang ingin saya katakan